Teman-teman, di sebuah desa kecil di India, ada peristiwa yang menarik. Sepotong kayu bisa berubah menjadi drum. Iya, drum kalau ditabuh bisa berbunyi itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Begini nih ceritanya. Ada seorang janda miskin, dia punya anak laki-laki namanya Raju. Sang ibu bekerja sebagai pembantu di rumah orang kaya. Dia tidak diupah uang, tapi dibayar dengan sekantong beras. Meski miskin, namun sang anak tidak pernah mengeluh. Dia selalu gembira bermain dengan benda-benda seadanya. Ibunya kadang merasa kasihan dengan anaknya, karena tidak seberuntung anak-anak yang lain. Raju, ibu mau ke pasar untuk menjual beras pemberian dari majikan ibu. Apakah kamu mau dibelikan sesuatu? Kalau ada uang lebih, saya mau dibelikan drum, Bu. Drum itu apa sih? Itu loh, Bu, alat musik yang kita puh. Bunyinya drum, 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 drum. Tapi kalau uangnya tidak cukup, nggak dibelikan juga nggak apa-apa, Bu. Baiklah, ibu lihat nanti ya. Kalau uangnya tidak cukup untuk beli drum, nanti diganti beli mainan lain ya. Ya, Bu, nggak apa-apa. Sekarang ibu berangkat dulu ya. Sang ibu pergi ke pasar untuk menjual sebagian dari beras yang menjadi upahnya. Dia lalu membeli bumbu-bumbu dapur, sayur, lauk, dan keperluan yang lainnya. Sayangnya, uangnya sudah habis. Wah, uangku sudah habis. Kasihan Raju. Jangankan untuk beli drum, untuk beli mainan yang murah saja nggak ada. Jadi harus bagaimana ya? Sang ibu melihat sekeliling. Dia melihat ada sepotong kayu di pinggir jalan. Diambil dan dibawa pulang. Raju, ternyata uang ibu tidak cukup untuk beli mainan. Ibu hanya bisa bawa sepotong kayu ini. Terima kasih, Bu. Aku akan main dengan kayu ini ya. Aku pergi main dulu. Ya nak, hati-hati ya. Raju pun pergi bermain dengan riang. Dia membawa sepotong kayu pemberian ibunya, tapi dia belum tahu mau diapakan. Di tengah jalan, Raju melihat ada seorang kakek penjual roti panggang. Kakek ini bersusah payah menyalakan tungkunya, tapi sulit menyala. Asap membuat matanya pedih dan terbatuk-batuk. Kakek sedang apa nih? Kakek mau menyalakan tungku ini, Cuk. Tapi kayunya susah terbakar karena masih basah. Padahal kalau api tidak menyala, maka kakek tidak dapat jualan roti panggang hari ini. Raju melirik pada kayu yang dipegangnya. Kayu ini sudah kering. Dia berpikir sejenak. Pakai kayu ini saja. Kayu ini sudah kering. Semoga dapat menyala. Kakek membakar kayu yang diberi Raju. Ternyata bisa menyala. Dia lalu memanggang sepotong roti dan memberikan kepada Raju. Terimalah roti ini sebagai ucapan terima kasih ya, Cuk. Terima kasih, Kek. Raju berjalan sambil membawa roti. Tiba-tiba dia mendengar tangisan bayi. Dia melihat seorang ibu penjual gerabah sedang menenangkan bayinya. Ibu, mengapa adik kecil ini menangis? Dia lapar, nak. Sejak pagi tadi belum makan. Ibu belum punya uang karena belum ada dagangan ibu yang laku. Raju melihat sejenak pada roti hangat di tangannya. Nih, ada roti hangat. Berikan pada adik kecil ini. Semoga bisa kenyang. Terima kasih, nak. Sebagai gantinya, ibu akan memberikan 1 periuk kepadamu.
Raju jalan lagi sambil membawa periuk. Tak berapa lama, dia mendengar ada suara orang marah-marah. Rupanya ada suami yang sedang memarahi istrinya. Mereka bekerja sebagai tukang cuci. Mengapa Bapak marah-marah? Apa yang terjadi? Istriku baru saja memecahkan periuk kami, padahal harganya mahal. Periuk ini biasanya untuk merebus air panas. Ada baju-baju yang harus direndam di air panas sebelum dicuci. Karena periuk ini pecah, maka kami tidak dapat bekerja mencuci baju. Sabarlah Pak, Bapak tidak usah marah-marah lagi ya. Pakai saja periuk saya ini masih baru loh. Kami tidak punya uang untuk membayar, nak. Saya belikan gratis supaya Bapak dan Ibu dapat bekerja lagi. Oh, terima kasih, nak. Sebagai tanda terima kasih, terimalah baju ini. Raju menerima pemberian tukang cuci. Meski bajunya kedodoran, Raju tidak keberatan. Dia memakainya sambil berjalan riang. Saat sampai di jembatan, Raju melihat ada seorang pedagang. Dia menggigil kedinginan karena tidak memakai baju. Badannya juga penuh luka. Apa yang terjadi? Raju memberikan bajunya kepada pedagang itu. Pakailah baju ini supaya Bapak tidak kedinginan. Apa yang terjadi, Pak? Mengapa Bapak telanjang dada? Begini ceritanya. Aku adalah pedagang dari negeri jauh. Aku pergi membawa dagangan sambil naik kuda. Saat lewat padang belantara, aku dirampok sekawanan penjahat. Mereka memukuli aku, lalu merampas dagangan dan juga bajuku. Tapi aku berhasil naik ke atas kuda dan melarikan diri. Sang pedagang tersentuh oleh kebaikan hati Raju. Dia lalu memberikan kudanya kepada Raju sebagai bentuk terima kasih. Raju berjalan lagi sambil menuntun kuda. Dia sampai di rumah besar. Ibunya bekerja di rumah itu. Rupanya sedang ada persiapan pesta pernikahan. Tapi wajah mereka terlihat tegang. Apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi, Tuan? Mengapa semua terlihat tegang? Aku harus segera pergi ke tempat pesta. Tapi kuda yang aku pesan belum datang juga. Padahal pesta sebentar lagi dimulai. Aku bisa terlambat. Aku butuh kuda untuk membawaku ke tempat pesta. Nah, kebetulan saya membawa kuda. Kalau mau, pakai saja kuda saya ini. Wah, kebetulan sekali. Kamu mau minta apa sebagai gantinya? Raju melihat sekeliling. Matanya tertuju pada sekelompok pemain musik yang akan mengiringi rombongan mempelai pria. Kalau boleh, saya minta 1 drum dari rombongan pemusik itu. Baiklah, kamu boleh ambil 1 drum. Nah teman-teman, demikianlah berawal dari sepotong kayu yang tidak ada harganya, Raju akhirnya membawa pulang drum idamannya. Hal itu berkat kebaikan yang dilakukan oleh Raju, namun dia melakukannya dengan tulus. Dia tidak mengharapkan imbalan. Hal itu sesuai dengan nasihat Rasul Petrus supaya kita mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Kita sudah lebih dulu dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka kita digerakkan untuk mengasihi orang lain, entah itu teman, keluarga, saudara, kenalan, dan semua umat manusia. Nah, demikian cerita tentang sepotong kayu yang berubah menjadi drum.